Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Adapun deskripsi dari materi ini, yang pertama adalah definisi konsumsi dan konsumen. Yang kedua, ciri benda konsumsi dan tujuan konsumsi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang keempat, definisi perilaku konsumen. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan kompetensi dasar yang harus kalian capai adalah pada poin 3.3, memahami model, pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Poin 4.3, menentukan model, pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen yang sesuai dengan tuntutan perkembangan usaha. Kemudian, adapun tujuan dari pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu, yang pertama, memahami definisi konsumsi, yang kedua, memahami definisi konsumen, yang ketiga, memahami tujuan konsumsi, yang keempat, memahami ciri benda konsumsi, yang kelima, memahami faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang keenam, memahami perilaku konsumen. Yang ketujuh, memahami faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Dan yang kedelapan, memahami teori perilaku konsumen. Apa ya definisi konsumsi dan juga konsumen? Dan apa saja sih faktor yang mempengaruhi konsumsi itu? Mari kita perhatikan video berikut ini. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Sedangkan konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Adapun tujuan dari konsumsi, yang pertama adalah mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang atau jasa sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Dan yang keempat, memuaskan kebutuhan secara. Ciri-ciri benda konsumsi, yang pertama adalah benda ekonomi. Pada bab sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai definisi benda ekonomi beserta contohnya. Sedangkan benda ekonomi sendiri memiliki pengertian adalah benda yang cara memperolehnya memerlukan pengorbanan atau mengeluarkan biaya. Contohnya, makanan, minuman, pakaian, alat-alat perkantoran, alat-alat sekolah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri benda konsumsi harus ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, yang termasuk ke dalam kegiatan konsumsi, cukur rambut di tukang pangkas rambut, berobat ke dokter, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, manfaat, nilai, volume akan habis sekaligus atau habis secara berangsur-angsur. Contohnya, dari manfaat, nilai, ataupun volume benda yang digunakan akan habis sekaligus adalah sebagai berbagai jenis makanan dan minuman. Lalu, untuk contoh yang manfaat, nilai ataupun volume benda-benda yang digunakan akan habis berangsur-angsur adalah pakaian, sepatu, dan jam tangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, faktor dari dalam atau biasa disebut dengan faktor internal. Yang pertama adalah gaya hidup. Yang kedua, usia. Yang ketiga, selera. Kemudian yang kedua, faktor dari luar atau eksternal. Yang pertama, tingkat penghasilan. Yang kedua, tingkat pendidikan. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, adat istiadat. Dan yang kelima, tren yang sedang berkembang. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah situasi
ekonomi. Berikutnya, perilaku konsumen adalah studi bagaimana suatu individu atau kelompok organisasi memilih, membeli, menggunakan, mendapatkan barang atau jasa, ide, pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor budaya. Faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor sosial. Perilaku seseorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok, acuan kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial konsumen. Kemudian, faktor yang ketiga adalah faktor pribadi. Keputusan pribadi meliputi usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, serta kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan kondisi ekonomi. Gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Kemudian, yang keempat adalah faktor psikologis. Pilihan pembeli seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Berikutnya adalah teori perilaku konsumen. Terdapat 2 teori. Yang pertama, teori kardinal. Teori kardinal mengemukakan bahwa utilitas yang didapat konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu, seperti jumlah, buah, dan uang. Teori yang kedua adalah teori ordinal. Teori ordinal mengemukakan bahwa utilitas itu diurutkan sesuai dengan tingkatan kebutuhan dan kesenangan akan suatu produk tertentu. Teori kardinal erat kaitannya dengan teori yang dikemukakan oleh Hermann Heinrich Goosen. Hermann Heinrich Goosen membagi nilai kegunaan atau utilitas dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah total utility dan yang kedua adalah marginal utility. Total utility merupakan jumlah total utilitas yang didapatkan oleh konsumen saat mengkonsumsi barang maupun jasa. Sedangkan marginal utility merupakan utilitas tambahan yang didapatkan konsumen untuk setiap tambahan barang maupun jasa yang dikonsumsi. Adapun teori yang dikemukakan oleh Goosen terdapat 2 hukum. Yang pertama adalah hukum Goosen 1 dan yang kedua adalah hukum Goosen 2. Hukum Goosen 1 juga disebut dengan hukum guna marginal yang terus menurun. Hukum Goosen 1 berbunyi, bila jumlah barang yang dikonsumsi pada waktu tertentu terus ditambah, maka guna total yang diperoleh akan bertambah, tetapi guna marginal akan semakin berkurang. Bahkan bila konsumsi terus dilakukan, guna total akan menurun dan guna marginal menjadi 0, bahkan di bawah 0. Berikut ini adalah contoh dari hukum Goosen 1. Ketika kita berolahraga bersepeda dan merasakan kelelahan akibat olahraga tersebut, sehingga kita minum 1 gelas air. Kemudian, minum air 2 gelas terasa lebih nikmat, dan minum 3 gelas terasa makin lebih nikmat. Dan ketika kita minum yang gelas keempat, perut kamu sudah mulai kembung, dan akhirnya apa yang kamu rasakan, minuman dari gelas yang keempat menjadi enak.
Hukum Gosen 2 mengemukakan bahwa manusia akan berusaha memenuhi kebutuhannya bermacam-macam sampai pada tingkat kebutuhan yang sama. Jika manusia melakukan pemenuhan kebutuhannya akan berbagai jenis barang dengan tingkat pendapatan dan harga barang tertentu tersebut akan mencapai tingkat optimisasi konsumsinya pada saat rasio marginal utility berbanding harga sama untuk semua barang yang dikonsumsinya. Contoh dari hukum Gosen 2 adalah ketika kita seharian berpuasa, maka akan merasakan lapar dan haus. Maka saat berbuka nanti kita akan butuh makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian kita akan membeli makanan dan minuman sampai ke batas kekenyangannya. Seandainya uang dari sisa pembelian makanan dan minuman tadi masih ada, akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Berikutnya adalah penjelasan dari teori ordinal. Teori ini menyebutkan bahwa nilai kegunaan barang diurutkan berdasarkan tingkat kebutuhannya dan kesenangannya akan produk tertentu. Adapun contoh dari teori ordinal adalah pada saat seseorang lebih memilih smartphone Samsung daripada smartphone Xiaomi, lebih suka iPhone daripada smartphone Samsung, lebih tertarik Xiaomi daripada Sony. Sampai di sini video pembelajaran mengenai materi perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.